Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyambung penghambaan kita dan perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang agung. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah ibadah, sebagaimana salat adalah ibadah, sebagaimana haji adalah ibadah, berpuasa ibadah, sedekah ibadah, menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Bahkan sebagian ulama menyatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Dalam rangka menuntut ilmu. Padahal banyak langkah yang dilangkahkan dalam rangka untuk beribadah dan semuanya menuju surga. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka salat jamaah, sungguhnya dia melangkahkan kaki juga menuju surga. Seorang tatkala hajian, dia melangkahkan kaki berpindah dari satu masyair ke masyair yang lain, ya, dari satu manasik ke manasik yang lain, dia juga melangkahkan kaki menuju surga. Seorang yang berjalan menuju ke rumah orang-orang miskin dalam rangka untuk bersedekah, sungguhnya jalannya juga menuju surga. Akan tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal tersebut. Yang Rasulullah SAW sebutkan adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, dikhususkan penyebutan melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu karena kata mereka menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Kenapa? Dengan ilmu maka akan terbukalah cakrawala tentang ibadah-ibadah yang benar untuk kita kerjakan. Dengan ilmu maka seorang bisa beribadah dengan berkualitas, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu dia tahu perkara-perkara yang diharamkan sehingga bisa dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu apa yang harus dia lakukan tatkala di zaman fitnah dan macam-macamnya. Oleh karenanya jangan pernah kita sepelekan menuntut ilmu. Ingatlah menuntut ilmu juga merupakan ibadah, ya. Oleh karenanya, ya, seorang tatkala hadir dalam majelis ilmu, dia hendaknya menghadirkan bahwasanya dia sedang beribadah dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih, paham tentang agama. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang akan kita bahas adalah kiat-kiat meraih kebahagiaan di zaman fitnah, ya, di zaman fitnah. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah. Kita bisa bedakan zaman sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Kita bisa merasakan fitnah yang muncul akhir-akhir ini semakin besar. Para ulama sepakat bahwasanya sekarang kita di zaman fitnah dengan berbagai macam fitnah yang muncul, ya. Baik fitnah pemikiran, baik fitnah firqah, kelompok-kelompok sempalan, ya. Adanya fitnah khawarij, pengeboman di mana-mana, pengkafiran di mana-mana, adanya fitnah orang-orang Syiah, ya. Belum lagi fitnah syahwat, ya. Wanita diumbar di mana-mana, ya. Fitnah sekarang masuk di rumah setiap orang. Bahkan dibawa oleh setiap orang yang pegang HP pasti ada fitnah di HP-nya. Oleh karenanya, ya, fitnah sekarang tidak bisa dipagari lagi, dia masuk ke siapa saja. Tidak diragukan kita hidup di zaman fitnah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yataqarabuz zaman." Zaman semakin mendekat.
wa yuqbadul ilm, dan ilmu akan diangkat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takthurul fitan, dan fitnah banyak. Ya, fitnah menjadi banyak. Wa yulqasyuh, kemudian rasa pelit dan tamak terhadap dunia dilemparkan dalam hati-hati manusia. Wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal harju?" Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Kata Rasulullah SAW, al-qatl, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Dan itu luar biasa di zaman sekarang ini. Begitu banyak pembunuhan. Mohon ikhwan-ikhwan agak maju, khawatir teman-teman ya, agak merapat sedikit ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa takthurul fitan", akan banyak timbul fitnah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa yakthurul harju", akan banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa itu al-harju? Kata Rasulullah SAW, al-qatl, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Kita kalau berbicara sekitar 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu, kalau ada berita kita dengar terjadi pembunuhan di suatu negara, yang meninggal 3 orang, terkadang meninggal 1 orang, sudah menjadi berita heboh. Sekarang mau 10 meninggal, mau 100 meninggal, sekarang biasa aja. Sampai banyak yang meninggal kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu di negara ini terjadi pertempuran, terjadi pembunuhan, terjadi pengeboman, terlalu banyak yang meninggal. Seakan-akan sudah perkara yang biasa. Ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallam, "Wa taji'ul fitanu faturaqqiqu ba'daha ba'dhan." Akan datang fitnah-fitnah sehingga akan meringankan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Fitnah yang dahulunya terasa besar sekarang menjadi ringan. Seakan-akan menjadi sepele. Seakan-akan menjadi sepele. Demikian juga dalam hal pemikiran. Kalau dahulu ada orang bilang sesuatu menjadi heboh. Kok dia ngomong begitu? Sekarang orang ngomong apa saja seperti biasa. Mau bilang malaikat Jibril mau turun di Monas juga ya. Silakan aja. Mau dimarahin juga enggak juga ya, paling heboh sedikit sudah selesai. Mau bilang pernikahan laki-laki dengan laki-laki juga boleh, ya silakan aja. Sekarang sudah terlalu banyak fitnah sehingga seharusnya itu perkara sangat besar menjadi seakan-akan perkara apa? Sepele. Karena terlalu banyak fitnah dan yang datang semakin besar dan semakin besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faturaqqiqu ba'daha ba'dha." Yang datang memperingan, menjadikan yang sebelumnya seakan-akan kecil. Padahal yang sebelumnya juga adalah fitnah yang besar. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat semua bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Dan seperti saya katakan tadi, ya, fitnah yang multi fitnah, kompleks. Fitnah apa saja ada. Mau fitnah pemikiran ada. Mau fitnah syahwat ada. Fitnah syubhat ada, ya. Semua fitnah harta ada. Semua fitnah terkumpulkan di zaman-zaman kita sekarang ini. Karenanya tentunya kita berusaha memiliki sikap yang benar menghadapi fitnah-fitnah yang sedang mengelilingi kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, topik yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kiat-kiat mencapai kebahagiaan di zaman yang penuh fitnah, ya. Kita ingin bahagia meskipun fitnah mengelilingi kita. Ya. Kita ingin bahagia meskipun di hadapan kita fitnah, di belakang kita fitnah, kanan kiri fitnah, kiri kita fitnah. Kita ingin bahagia meskipun dalam rumah kita mungkin ada fitnah. Kita ingin bahagia meskipun di tengah-tengah pengajian juga ada fitnah. Ya. Kita ingin bahagia dalam kondisi apapun. Tentunya, ya, apa yang akan saya sampaikan ini adalah kiat-kiat sederhana. Saya tidak berbicara yang muluk-muluk, tapi saya berbicara yang sederhana, yang mudah-mudahan kita bersama bisa saling mengingatkan untuk mengamalkannya, untuk meraih secercah kebahagiaan yang Allah janjikan bagi kita. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama kalau kita ingin bahagia, yang pertama kita meminta kebahagiaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat kebahagiaan adalah di hati, dan yang bolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati manusia berada di jari jemari Allah dan Allah bolak-balikkan, ya, hati tersebut terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, dan intinya sebenarnya kebahagiaan itu adalah berbanding lurus dengan keimanan.
Semakin seorang beriman, semakin seorang bertakwa, maka tingkat kebahagiaannya semakin tinggi. Kalau ada seorang semakin beriman, semakin bertakwa, kemudian dia tidak bahagia, berarti keimanannya enggak beres. Ketakwaannya mungkin salah. Dia menyangka itu ketakwaan, ternyata bukan. Dia menyangka itu keimanan, ternyata bukan. Karena Allah berjanji bahwasanya keimanan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik seorang mukmin maupun mukminah, baik seorang laki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan bahagia di dunia. Dan kami akan membalas dengan ganjaran yang lebih dari apa yang mereka lakukan di akhirat. Kalau Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Sebagaimana orang-orang yang kafir, mereka pasti sengsara meskipun kelihatannya mereka bahagia, namun kebahagiaan tersebut hanya semu, hanya sementara. Hati mereka sengsara. Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sesak, ya, kehidupan yang menyesakkan. Ada penderitaan. Ada penderitaan, ya. Sebagai contoh antum lihat orang-orang kafir, mereka ya ingin mencari kelezatan yang selezat-lezatnya. Ya. Dalam kita dapati sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan pada diri mereka, banyak penyimpangan-penyimpangan karena mereka ingin berfantasi dalam kebahagiaan dan mereka tidak meraihnya. Dalam dunia, mohon maaf, dunia seks saja lihat mereka bermacam-macam bikin fantasi. Mau seks model gini, mau dengan ini, dengan lain jenis, dengan lawan jenis, dengan hewan, dengan macam. Tidak bahagia. Ada orang kampung tinggal di Gunung Sunda bahagia, enggak tahu apa-apa. Menikah biasa-biasa bahagia. Kenapa? Ada keimanan. Mereka menderita, padahal mereka berfantasi untuk meraih kenikmatan, mereka tidak dapat kebahagiaan. Yang mereka rasakan apa? Penderitaan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, kalau Anda ingin mencari kebahagiaan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berusaha mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, pasti beri kebahagiaan. Karenanya, hal yang sangat membuat kita bahagia kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang beribadah terutama di zaman fitnah, kata Rasulullah sallallahu al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Beribadah di musim fitnah, ya, maka itu seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, karena di musim fitnah kebanyakan orang sibuk dengan fitnah, pingin tahu, pingin komentar, pingin lihat, ya, pingin nimbrung. Kebanyakan orang ingin masuk dalam fitnah. Sehingga tersibukkan dengan fitnah tersebut. Yang sibuk dengan beribadah sedikit. Maka Nabi SAW memberi ganjaran khusus bagi orang-orang yang beribadah di musim fitnah, kal hijrati ilayya. Kata Rasulullah SAW, seperti berhijrah kepadaku. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Kata Rasulullah SAW, ya, hendaknya kalian menjegerakan beribadah sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelapan malam. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang buat kita bahagia adalah beribadah di zaman fitnah. Dan ibadah tadi banyak, seperti menuntut ilmu, ya. Kemudian salat. Maka saya sampaikan kepada para hadirin dan juga peringatan bagi saya ingin kita bahagia bukan dengan cara yang muluk-muluk. Bagi laki-laki jangan lupa salat 5 waktu di masjid. Sederhana, salat 5 waktu di masjid. Jangan lupa salat qabliyah dan ba'diyah. Itu lazimi terus. Ya, qabliyah salat, begitu dikumandangkan azan berangkat ke masjid, sampai di masjid salat qabliyah. Kemudian kalau ada waktu baca Quran meskipun 1 halaman. Kemudian salat fardu, setelah salat fardu salat ba'diyah, pulang ke rumah. 5 waktu, jangan tinggalkan, ya, salat qabliyah dan ba'diyah. Demikian juga para ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling malas mengerjakan salat rawatib. Ya tidak semua sih, cuma banyak, ya. Karena padahal yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan salat rawatib adalah Ummu Habibah, seorang wanita. Jadi mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sintai asyrata raka'atan fil yaumi wal lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan
bangunkan bagi dia istana di surga. Ummu Habibah setelah menyampaikan hadis ini dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Jadi percuma kita ingin bahagia dengan banyak teori, teorinya begini, tapi kita sendiri tidak dekatkan diri kepada Allah. Mau salat rawatib malas-malasan, laki-laki mau ke masjid malas, gimana mau bahagia? Anda melangkahkan kaki melawan rasa malas, melawan rasa ngantuk menuju masjid, itu kebahagiaan. Ada perjuangan, Allah akan berikan apa? Kebahagiaan. Maka seperti saya katakan tadi, saya tidak ingin obat untuk bahagia dengan cara yang muluk-muluk. Intinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tiba waktu duha, jangan lupa salat 2 rakaat. Ya. Salat 2 rakaat. Sisihkan waktu salat 2 rakaat berapa menit sih? Mungkin 5 menit. Ada yang 3 menit, ada yang 1 menit, ekspres sedikit ya. Insyaallah masih sah meskipun 1 menit ya. Tapi jangan 1 menit. Kita ingin lezat-lezat dalam apa? Beribadah. Saya tidak suruh Anda sholat 12 rakaat. Sholat duha diriwayatkan paling banyak 12 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Anda sholat 2 rakaat di tengah orang sibuk-sibuk, sisihkan waktu berwudu kemudian sholat. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Tidak usah banyak teori lah, pokoknya kerjakan itu. Kerjakan, Anda akan dapat kebahagiaan. Kemudian jangan lupa baca Al-Quran. Ini ngaji terus, ngaji sana, ngaji tapi nggak pernah baca Quran. Kalau ditanya tentang dalil keutamaan Quran, tahu. Keutamaan tentang membaca firman Allah, tahu. Tapi baca Al-Quran jarang. Nah, bagaimana Anda bisa bahagia sementara hati Anda kering, tidak baca Al-Quran? Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian. Saya tidak suruh antum baca tiap hari 1 juz, 2 juz, mungkin susah ya, terutama para pedagang, para pegawai ya. Di Jakarta lagi, waktu habis banyak di jalan. Saya tidak minta cuma 2 halaman, 3 halaman tiap hari. Yang penting ada waktu kita membaca apa? Al-Quran. Oleh karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat 5 waktu di waktu-waktu itu. Kenapa? Di waktunya dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati ini ya, kalau sudah masuk dalam urusan dunia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah paksa kita untuk duhur kita salat. Mungkin kita lalai lagi, mungkin tidur, mungkin bercengkrama dengan keluarga. Asar suruh salat lagi supaya apa? Kita connect lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tiba waktu maghrib demikian, isya pun demikian. Jadi waktunya memang dibagi-bagi agar kita senantiasa bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kebahagiaan. Sampai nanti kita pada satu derajat, kalau kita terus melazimkan diri kita, kita berharap kita bisa sampai pada derajat sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arihna bis salat ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Aku mendengarkan azan. Sampai kita merasa bahagia kalau salat. Sampai kita merasa kalau enggak salat enggak enak rasanya. Latih diri Anda untuk salat malam. Sampai Anda pada derajat kalau Anda enggak salat malam rasanya enggak enak. Di pagi hari rasanya enggak enak. Seakan-akan ada suatu energi yang hilang. Dan ingat, di siang hari banyak fitnah yang ada di hadapan kita. Oleh karenanya Allah turunkan surat Al-Muzammil, disebut oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Surat ini dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Di antara bekal utama seorang dai, dia salat malam. Kenapa? Di siang hari dia akan menghadapi berbagai macam fitnah. Dia berdakwah, mungkin diejek, mungkin dicela, dan macam-macamnya. Kalau dia tidak punya bekal, dia tidak charging dulu di malam hari imannya, sulit bagi dia untuk apa? Menjalani kehidupan di siang hari. Antum pun demikian, antum butuh. Antum perlu untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Jangan lupa salat malam. Saya tidak suruh antum salat 2 jam ya. Ramadan saja tidak mampu 2 jam, apalagi selain bulan Ramadan. Saya tidak suruh antum juga 1 jam. Kalau antum mampu 1 jam, alhamdulillah. Banyak orang alas, Ustaz, saya bagaimana Ustaz mau salat malam? Sementara saya tidur cuma sebentar Ustaz. Ya sudah, saya tidak suruh antum 2 jam. Saya suruh antum 15 menit aja. 15 menit tapi rutin. 15 menit tapi rutin. Itulah kebahagiaan. Sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bahagia. Jadi intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hadirat, ya. Cara paling efektif untuk bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah yang kelihatannya sederhana namun sering kita lupakan. Jangan pernah tinggalkan salat rawatib, jangan tinggalkan salat witir, jangan tinggalkan baca Al-Qur'an, jangan tinggalkan salat duha, ya. Ini di antara hal yang membuat kita bahagia. Baik, ini perkara yang pertama.
Yang kedua, di antara hal yang membuat kita bahagia adalah kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Di antara keelokan, keindahan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Sekarang ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, media sosial di mana-mana ya. Dan sarana-sarana untuk berkomunikasi sangat banyak. Dan ini membuka celah-celah kita untuk mengetahui urusan-urusan yang tidak perlu bagi kita. Semua perkara masuk dalam otak kita, masuk dalam hard disk di otak kita. File-file yang tidak perlu juga apa? Masuk. Bagaimana antum mau bahagia sementara banyak sekali pikiran yang masuk di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan, bukan kapasitas antum. Bukan kapasitas antum. Oleh karena seorang melatih diri untuk tidak sibuk mengurusi orang lain, untuk tidak mengetahui urusan orang lain kecuali kalau dia nimbrung ada maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak usah nimbrung. Sementara manusia sifatnya ingin tahu, ya, ingin mengetahui urusan orang lain, ingin nimbrung, ingin komentar, padahal bukan kapasitasnya. Padahal bukan kapasitasnya. Sampai sebagian ulama memberikan contoh, ya, di antara bentuk tidak perlu tahu urusan orang lain. Dan ini saya sering sampaikan dalam pengajian saya. Misalnya ada seorang sahabat kita dengan kita di mobil. Tahu-tahu sahabat kita tersebut berdering teleponnya, HP-nya, lantas dia angkat. Waktu dia angkat, dia jawab telepon tersebut dengan suara yang tinggi. Kita tahu ada masalah. Maka di antara keelokan Islam seorang tidak perlu tanya-tanya. Ada apa sih? Kalau seandainya dia ingin beritahukan kepada kita, maka dia akan sampaikan meskipun tidak usah kita tanya. Karena bisa jadi waktu dia angkat telepon istrinya marah-marah. Kalau kita tanya ada apa? Ini istri saya marah-marah, ya udah ceraikan aja. Dia mungkin nggak enak mau cerita kalau dia dimarahin istrinya, harga dirinya jatuh, diomelin sama istrinya. Ya sudah, kita nggak perlu tahu urusannya. Mungkin dia bicara bisnisnya macam-macam. Tidak perlu. Ente bisnis apa sih? Ente nggak perlu. Itu bukan urusan kita. Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui urusan sahabat kita ini. Kalau dia ingin ceritakan, dia ingin sharing, dia akan sampaikan kepada kita. Kalau tidak, ente nggak perlu tahu. Kenapa? Saya katakan tadi, orang masuk dalam areal ranah-ranah yang sebenarnya bukan urusan dia. Ada orang berjalan misalnya di suatu perumahan, tahu-tahu melihat ada rumah besar warnanya ungu. Dia protes, ini rumah kok warnanya ungu? Ya akhi, itu bukan rumah ente, apa urusan ente? Mau rumahnya merah, kuning, hijau, nggak jadi urusan dia. Kalau itu rumah ente, silakan ente protes. Kalau bukan rumah ente, apa urusan ente? Tidak semuanya kita harus tahu. Kecuali kalau itu ada masalah dengan kita. Nanti itu rumahnya kok 4 tingkat. Istrinya 4 kali. Artinya komentar yang nggak perlu. Akhirnya apa? Ngabisin waktu. Saya punya teman, sahabat saya. Waktu jalan sama saya di mobil, melewati suatu tanah, Ustadz ini ada masalah, saat ini gini-gini ceritanya. Nanti sana, Ustadz ini begini-begini. Dia tahu semua urusan. Buat apa ente tahu maksudnya? Apa manfaatnya ente tahu semua urusan? Kecuali ente ingin beli tanah tersebut. Ente cuma tahu-tahu dia dengar-dengar saja. Belum tentu juga informasinya benar. Itu tidak. Dan sekarang kita punya HP, luar biasa. Informasi banyak sekali. Informasi banyak sekali. Anda punya Facebook, temannya 5.000. Nggak usah 5.000, temannya 2.000. Yang teman 2.000 itu bukan orang diam aja, dia juga suka nge-share macam-macam, gitu tidak? Dan itu masuk ke dinding Anda. Anda baca, ingin tahu, baca. Bayangkan Anda bisa betah gini 2 jam, baca semua. Berita tentang kesehatan, ayam disuntikin. Terus apa lagi? Semuanya tahu, subhanallah. Semuanya tahu, ada artis ini gini, semua pasti. Anda nggak mungkin numpang lewat aja, enggak. Anda pasti ingin tahu. Anda ingin tahu, baca terus, baca. Saya tidak mengatakan informasi tersebut tidak penting. Mungkin ada yang penting. Namun ingat, kita akan membaca itu semua. Tidak ada filter, kita akan baca semua. Dan ada perkara-perkara yang penting akhirnya kita tinggalkan. Yang lebih penting harusnya kita baca Quran. Ya harusnya kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak. Bercengkerama dengan istri dan anak-anak itu kebahagiaan. Oleh karena Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, udkhul darak, masuklah di rumahmu. Dalam riwayat yang lain, walzam baitak, sudah di rumah aja, enggak usah urus macam-macam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wamluk alaika lisana, jaga lisanmu.
Enggak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu, yang bukan kapasitasmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa alaika bi khassati amrik, urus dirimu sendiri. Sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu, kata Nabi SAW. Ente punya istri, urus istri itu. Dipermak itu istri biar cantik. Sibuk gimana istri, suruh ini, anak-anak juga suruh ngaji Quran. Urus anak istrimu. Itu datangkan kebahagiaan. Ente urus macam-macam yang bukan kebutuhan ente, bikin file space di otaknya habis. Diisi dengan berbagai macam informasi. Waktunya Al-Quran masuk nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh harddisknya. Mau diformat gimana juga gitu, nggak enak. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita tentang pribadi saya sendiri. Saya dulu punya Facebook, sahabat sampai full 5.000. Orang kata, Ustaz jadikan teman. Saya mau tolak nggak enak, mau di-reject nggak enak. Saya terima semua meskipun saya nggak kenal. Orang datang, Ustaz saya teman antum. Oh ya di mana? Di Facebook. Oh iya. Ya sudah teman, ya gimana? Dia merasa berteman dengan saya, ya saya oke-oke saja. Padahal saya nggak tahu 5.000 pun saya nggak pernah lihat. Ya. Terus, qadarullah dihack sama orang. Qadarullah Facebook saya dihack sama orang. Waktu itu kebetulan pengikutnya sudah 70.000, tahu-tahu jadi Dokter Boyke. Jadi nama Firanda Andina jadi siapa? Dokter Boyke. Sampai orang-orang protes sama istri saya. Loh, Mbak, itu kok suami Anda Dokter Boyke? Oh iya benar. Ternyata saya jadi dokter apa? Boyke. Kok bisa saya juga nggak tahu. Para hacker semua Masya Allah, jago. Akhirnya saya tutup, saya buka Facebook yang lain, akun yang lain. Mulailah teman 1.000, 2.000 dan mulai bertambah. Sama, masuk terus di link saya baca. Ya pengen tahu lah. Sebelum tidur murojaah Facebook ya. Kita sama, ente enggak, ente jangan tertawain saya. Ente enggak. Ente juga kan sama, ngapain tertawa saya? Jadi seperti itu. Qadarullah dihack lagi. Subhanallah, alhamdulillah sekarang saya enggak punya teman. Dan saya bahagia, subhanallah. Tidak semua informasi apa? Nah, kalau ada informasi yang penting pasti ada orang kasih tahu saya, Ustaz ada begini. Oh, alhamdulillah, tidak perlu saya cek sendiri. Ada waktu buat istri, ada waktu buat apa? Anak-anak, ada waktu buat nulis disertasi, ada waktu yang lain-lain. Alhamdulillah, bahagia. Tidak semua perkara yang masuk di otak kita membuat kita bahagia. Terkadang bikin kita sengsara. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para hadirin hadirat. Di antara karunia Allah kepada kita ada sarana media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp ini anugerah. Kita mudah untuk silaturahmi. Kita mudah untuk menjalin tali ukhuwah antara kita dengan saudara-saudara kita. Ya, ini bagus. Tetapi sekarang menjadi berlebihan. Setiap saat kita lihat apa? WhatsApp. Terlalu banyak teman. Kita tidak dilarang berteman. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Sebagian orang grup WhatsApp sampai 20. Ya, ente punya grup WhatsApp 2 saja bikin pusing. Tungtang. Kenapa? Satu WhatsApp anggotanya misalnya 50. Semuanya kan pasti kasih komentar. Kalau satu orang bikin status, yang lain pasti komentar. Dan antum pasti ingin baca komentar tersebut. Kenapanya? Wah, ingin tahu apa sih? Ingin tahu. Antum bayangkan 2 grup aja bikin pusing. Apalagi kalau sampai 20. Grup bisnis, grup ini, grup poligami, grup dan itu benar ya. Grup cita-cita poligami. Semuanya ngobrol aja isinya padahal nggak ada yang berani. Bayangkan, habisin waktu banyak tungtang. Dan seru. Istrinya yang baca sakit hati. Dipraktekkan nggak berani. Oleh karena saya tidak melarang Anda punya grup. Boleh, tapi grup yang bermanfaat. Kalau Anda punya grup, meskipun dengan nama grup pengajian, tapi kalau isinya nggak bermanfaat, ya sesekali kita bercanda wajar. Tapi isinya bercanda terus, akhirnya apa? Mending kita tinggalin grup tersebut. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan. Makanya saya terus terang, saya sembunyikan nomor WhatsApp saya tidak kecuali orang-orang khusus yang kalau enggak, mohon maaf saya berani mengatakan mohon maaf, saya rahasiakan. Meskipun saya tahu berat hati dia, Ustaz kok enggak mau sih? Ya bukan enggak mau. Kalau saya kasih ente, saya kasih dia, saya kasih si dia, saya kasih si doi, saya kasih, habis lah. Saya akan habis. Belum bertanya Ustaz. Ada yang bertanya apa hukumnya ini? Iya. Ada yang curhat, repot. Curhat baca gini-gini terus curhat semua isinya. Ya,
Saya berkewajiban untuk membantu orang-orang, tapi saya punya kewajiban yang lebih. Istri anak saya harus saya perhatikan. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di antara hal yang buat kita bahagia tidak terlalu ikut urusan orang lain. Kalau itu bukan ranah kita, udah enggak usah. Ente enggak tahu, alhamdulillah. Ya sudah. Ente Sibukkan urusan ente dengan urusan privasi ente. Urus istri, urus anak-anak, urus kerjaan ente yang benar. Sehingga ada sisa waktu buat sholat, buat baca Quran, buat ikut pengajian, ya, buat dan macam-macamnya, Ya. Jangan terlalu sibuk urusan orang lain. Kenapa? Karena manusia hobinya komentar orang lain. Semuanya dikomentari. Ada khilaf di antara ustaz, nggak usah ikut. Ngapain ikut? Bukan kecuali ente ulama ingin menghakim dua ustaz itu. Ente juga bahlul, ngapain? Nggak usah. Apalagi sebagian orang komentar padahal dia cuma mendengar dari satu sisi. Ada ustaz berselisih, ya wajar manusia. Yang tidak sampai gotong-gotongan yang berselisih, wajar manusia. Ente dengar dari satu ustaz, ente ikut dengar itu, yang lain ente tidak dengar, ente ustaz yang itu goblok. Jangan. Kalau ente mau adil, ente dengar dari dua-duanya. Kalau enggak, sudah enggak usah dengar sama sekali. Husnuzan kepada dua-duanya sama-sama ingin mencari kebenaran, dua-duanya ingin mencari kebaikan. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda, sudah enggak usah sibuk. Akhirnya apa, ente seuzon sama ustaz yang selama ini anda nuntut ilmu darinya. Kalau anda mau, ente datang sama ustaz itu tanya. Kalau enggak usah urus dua-duanya. Sudah dengar nasihat, ya, sibuk dengan diri ente. Yang penting nuntut ilmu. Kenapa ini menghabiskan energi? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal yang mendatangkan kebahagiaan. Tidak ikut urusan yang bukan urusan kita. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Kita hanya mengerti urusan orang lain kalau kita ingin membantu, ada maslahatnya. Kalau enggak usah ikut nimbrung, enggak usah ikut komentar. Sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang merupakan privasi kita. Urus anak-anak, urus bisnis, urus istri, urus orang tua, ya. Urus orang tua. Kalau tidak, kita akan habis banyak waktu. Habis waktu untuk baca Facebook, habis waktu untuk baca WhatsApp, sehingga baca Quran tidak sempat. Ya. Kalau WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu, Quran seminggu yang lalu. Kan begitu. Antum kira bahagia baca Facebook? Tidak akan bahagia. Bahagia baca Quran baru bahagia. Baca Facebook, ente ketawa-ketawa tapi ente belum tentu bahagia. Apakah orang ketawa-ketawa menunjukkan bahagia? Belum tentu. Kasihan istri mau ngobrol sama anda, tidak, istri jengkel. Anda begitu mesra tatkala di mana? Di WhatsApp. Gimana enggak mesra? Isinya poligami melulu. Ketawa-ketayu. Begitu sama istri enggak sempat ketawa. Kayaknya berat untuk ketawa. Enggak ada waktu untuk ketawa sama istri. Padahal waktu buat teman-teman, ini penderitaan para istri. Suaminya lebih ramah sama temannya daripada istrinya. Suaminya lebih menghabiskan waktunya sama temannya daripada istrinya. Saya bukan melarang Anda berteman dengan teman pengajian, tidak. Tapi ada yang lebih wajib. Yang lebih wajib adalah urusan privasi antum, untuk antum bisa bina dengan baik. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita adalah membantu orang lain, ya. Kata orang, suatu perkara yang dibagi tidak berkurang adalah kebahagiaan. Kalau kita membagi kebahagiaan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang yang dia mengeluh kepada Nabi akan kerasnya hatinya. Dia mengeluh, ya Rasulullah, hatinya keras, tidak bahagia, salat tidak khusyuk, ya. Susah untuk bahagia, mungkin pemarah. Kenapa hatinya keras? Maka Rasulullah SAW mengatakan, in aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada si miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ini dalil bahwasanya seorang yang memperhatikan orang miskin, yang masukkan kebahagiaan kepada orang miskin, yang mengusap tangannya di kepala anak yatim, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau kita membagi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kita kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seluruh waktunya dalam rangka untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian.
Azizun 'alaihi ma anitum, dia merasa berat apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan dia sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Kita tahu kisah yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca, sama sekali tidak bisa baca. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka faghattani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun memeluk Nabi sampai Rasulullah SAW susah bernapas, summa arsalani, kemudian dilepaskan. Diminta lagi, "Ya Muhammad, Iqra, bacalah." Sampai akhirnya ditalqin oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Kedatangan malaikat Jibril membuat Nabi ketakutan, maka beliau pun segera pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu dengan Khadijah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Kata perawi, "Fazammaluhu." Maka istrinya Khadijah segera menyelimuti siapa? Rasulullah SAW. Ini istri yang salehah. Suaminya bilang selimuti aku, dia langsung apa? Selimuti. Sebagian istri tidak, ada apa dulu? Jangan dulu, ada apa? Ada masalah apa? Selimuti aku, sebentar dulu, ada masalah apa? Sebagian ini, ya karena sayang kepada suami, tapi seharusnya sudah selimuti dulu, nanti urusan belakangan. Rasulullah SAW mengatakan, "Zammiluni," selimuti aku, langsung istrinya nyelimuti. Setelah itu keadaan lebih tenang, baru Rasulullah SAW berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh saya khawatir keburukan menimpa diriku. Kata Khadijah menenangkan suaminya, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Ketahuilah wahai suamiku, sekali-sekali bergembiralah bahwa sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sungguhnya kau suka menyambung silaturahmi. Coba sambung silaturahmi, membahagiakan orang lain. Wa tasdukul hadis, kau senantiasa jujur berkata. Wa tahmilul kalla, kau membantu orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, kau bekerja yang sebagian hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa takrid dhaif, kau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Khadijah berdalil dengan sifat Nabi membantu orang lain bahwasanya Allah tidak akan menghinakan dia selamanya. Kenapa? Karena Nabi SAW berusaha memikirkan bahagia orang lain, maka dia pasti lebih bahagia. Dia pasti lebih bahagia. Kita tahu ada sebagian ustaz, subhanallah, dalam berbagai macam bencana dia selalu ada. Ada bencana di sana dia datang, ada bencana di sana dia datang, ada orang terkena musibah di sana dia datang, membawa bantuan bagi-bagi. Kita yang ngelihat capek sama ustaz ini. Ini capek ustaz kesana kesini. Tapi dia sendiri bahagia. Dia bahagia tatkala mengantarkan bantuan diberikan kepada orang miskin. Dia bahagia. Mungkin dia menangis melihat anak orang miskin, melihat anak yatim. Allah berikan dia kebahagiaan. Kenapa? Dia berusaha membahagiakan orang lain. Maka saya katakan ya ikhwan, ya akhwat, antum kalau ingin bahagia, bikin program yang antum di situ program tersebut peduli kepada orang lain. Yang miskin, yang susah, anak yatim, kunjungan terhadap anak yatim, bantu orang yang sakit. Sibukkan dengan diri hal tersebut, ini juga akan mendatangkan kebahagiaan. Namun ingat, jangan lupa urusan keluarga lebih apa? Lebih utama. Urusan keluarga lebih utama. Allah akan memberikan kebahagiaan bagi Anda. Dan kalau bisa langsung lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan, berilah makan kepada fakir miskin kalau ingin hatimu lembut, wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah kepalamu pada kepala anak yatim. Jadi langsung menunjukkan kita langsung mengusap kepala anak yatim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhuluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia, kesenangan, kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang buat kita bahagia adalah sifat qanaah, ya. Qanaah. Kalau kita menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi agak kurang, baik terkadang lapang, terkadang sempit, kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang terima dengan takdir Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mentakdirkan demikian, itu adalah yang terbaik bagi dirinya, ya. Kita ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Raja, ya, kenapa dia ingin punya istana yang mewah? Kenapa dia ingin membeli macam-macam? Kenapa dia ingin bahagia? Yang kebahagiaan tersebut belum tentu dia dapatkan. Kalau Anda meskipun hidup pas-pasan tapi qanaah, Anda bahagia. Anda bahagia.
Ya, belum tentu orang kaya bahagia. Saya sering disampaikan oleh para ustaz, bahwasanya kebahagiaan ya bukan tidak harus dengan kekayaan. Sebagian orang menyangka orang kaya pasti bahagia. Ya. Sehingga dia mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Logikanya sederhana. Kalau saya punya uang banyak, mau apa saja bisa. Berarti saya bahagia. Padahal belum tentu. Kita dapati sebagian orang, majikannya kaya raya, supirnya jelas miskin. Tetapi seakan-akan supirnya lebih bahagia daripada majikannya. Benar. Kenapa? Lihat majikannya, kelihatannya kepalanya apa? Agak stres. Waktu lihat supirnya senyum-senyum. Malah yang bahagia yang mana? Supirnya apa majikannya? Yang kaya majikannya. Tapi yang bahagia siapa? Supirnya. Ini kenyataan. Saya beberapa hari lalu, beberapa waktu yang lalu, ketemu dengan orang. Habis saya ceramah, dia langsung datang. Ustaz, bagaimana cara bahagia Ustaz? Yang tanya begitu bukan orang miskin. Ya. Sudah pernah menjadi anggota DPR, sudah begini, sudah gelar profesor, sudah macam-macam. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara bahagia? Terus kekayaan dia selama ini tidak bikin dia bahagia? Ternyata tidak. Buktinya dia mencari kebahagiaan padahal umur sudah tua, masih belum dapat apa? Kebahagiaan. Berarti kekayaan tidak jaminan kebahagiaan. Bukan berarti orang kaya nggak bahagia, enggak. Kalau dia beriman, bahagia di atas bahagia. Sudah qanaah kaya lagi, mantap. Yang musibah sudah miskin nggak qanaah. Ini yang musibah. Ini yang musibah. Nggak bahagia, hasad terus isinya. Lihat, hasad terus, jengkel terus. Miskin, tidak qanaah. Ini yang paling menderita. Oleh karena, kalau kita bisa memiliki sifat qanaah, maka kita dan raja sebenarnya sama saja. Maka tanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya sederhana, antum mungkin sudah hafal hadis ini. Tinggal dipraktekkan. La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah lihat ke atas. Kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Karena hal itu akan membuat Anda tidak meremehkan rahmat Allah, tidak meremehkan rizki Allah, tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Bagaimanapun kita susah, masih ada orang lebih susah di bawah kita. Kalau kita lihat ke atas, maka tidak akan pernah selesai. Dunia ini tidak ada titik klimaksnya, tidak ada maksimalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau seorang anak Adam memiliki emas 2 lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak puas dia. Wa ma yamla'u jawfahu ila turab, dan dia tidak akan berhenti kecuali kalau mulutnya sudah dimasuki tanah, itu sudah dikubur, baru selesai. Selama dia belum meninggal, dia masih terus mencari harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah terlalaikan karena berlomba banyak-banyakan. Sebenarnya sudah cukup, tapi belum puas. Dan rasa puas tersebut tidak pernah selesai. Kapan selesai? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kuburan baru selesai. Sudah punya rumah, pingin rumah yang lebih luas. Kalau Anda perlu rumah yang luas tersebut, nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak perlu, hanya memperpanjang hisab. Ada orang punya rumah sampai 4. Ya, kalau Anda istrinya 4, nggak jadi masalah. Istri cuma satu-satunya, rumah 4 buat apa? Ini nambah hisab nanti. Kalau Ustaz, saya bangun buat anak-anak saya. Alhamdulillah kalau Anda bangun buat anak-anak saya. Tapi kalau ini sekedar aset dan aset dan aset, terus tidak pernah sumbang kepada pengajian, tidak pernah sumbang ke pondok, tidak pernah buat jalan Allah, ini perpanjang hisab. Perpanjang hisab. Dan tidak akan pernah puas mengejar dunia, kemudian lelah, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus ada qanaah, harus ada nerima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita bisa qanaah, maka kita bahagia. Dan saya ingatkan kepada para suami untuk mengajarkan istri qanaah. Istri memang kita ingin bahagian istri, tapi jangan juga kita ikuti seluruh permintaannya. Ya, karena istri juga susah qanaah, tidak akan selesai dia. Mas, belikan saya emas ya. Ya, kalau Mas. Mas, ini juga dong, Mas. Iya, belikan lagi. Ayo, Mas. Ini juga dong, Mas. Mana lagi, Mas? Ini gelang kaki juga, Mas ya. Terus terakhir, Mas. Terlalu besar kalau ini.
Intinya tidak akan pernah selesai. Antum belikan ya sudah, syukur alhamdulillah masih banyak orang enggak punya emas. Gitu aja ditembak seperti itu supaya dia enggak minta-minta terus. Terkadang suaminya qanaah, istrinya enggak qanaah. Ini repot. Gaya hidup istrinya, gaya hidup orang kaya tidak sesuai dengan masukan suaminya. Makanya hati-hati kalau Anda punya istri, Anda pas-pasan, jangan suka jadikan istri Anda bergaul sama orang-orang kaya. Hati-hati. Kenapa? Dia miskin, perempuan miskin ketemu dengan ibu-ibu yang kaya-kaya. Akhirnya apa? Pingin terus. Mas, pingin seperti itu mas. Ini buat makan aja susah. Ya, oleh karenanya ibu-ibu biasanya suami berhasil qanaah kalau istrinya juga bisa qanaah. Maka kuncinya pada ibu-ibu. Maka saya sampaikan kepada ibu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ngajari suaminya qanaah. Kalau ibu-ibu qanaah, insyaallah suaminya apa? Qanaah juga. Tapi kalau ibu-ibu enggak qanaah repot. Suaminya terpaksa tidak qanaah. Akhirnya gaya hidup istri, gaya hidup anak-anak juga semakin mewah, akhirnya tidak ada qanaah. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah mudah memaafkan. Sungguhnya mudah memaafkan adalah kebahagiaan. Dan memaafkan mendatangkan pahala yang besar. Di antara sifat-sifat penghuni surga adalah wal afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan orang lain. Ya. Memaafkan orang lain. Kapan kita memaafkan? Tatkala kita disakiti. Tatkala kita dizalimi. Ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar, surga. Kalau kita memaafkan orang tersebut. Hati kita ini sempit. Kalau kita punya masalah sama si fulan, terus tidak kita maafkan, maka kita yang menderita. Ada orang sebelum tidur, kurang ajar si fulan, subhanallah. Sebelum dia tidur, dia murojaah apa? Bagaimana dia mau tidur? Dia jengkel, akhirnya kena gula, kemudian darah tinggi, mati sebelum waktunya. Enggak, pada waktunya juga maksudnya. Enggak ada mati sebelum waktunya, salah itu ya. Mati sudah pada waktunya. Namun disebabkan apa? Mati muda misalnya. Kenapa? Karena jengkel. Dan antum tanya dokter seluruhnya, bahwasanya stresnya pikiran mempengaruhi kesehatan atau tidak? Mempengaruhi. Semua dokter mengakui hal ini. Nah, kalau Anda marah-marah sama si fulan tidak Anda maafkan, bikin sakit hati. Apalagi orang yang tidak Anda maafkan tersebut di depan mata terus. Repot. Jengkel sama bos, tiap hari ketemu bosnya. Stres. Mau balas dendam tidak bisa. Makan hati akhirnya. Yang lebih menderita marah sama suami. Jengkel sama, tidak maafkan suami. Tiap hari ketemu suami. Menyiksa dirinya sendiri. Dia maafkan dapat pahala, bahagia. Demikian juga suami jengkel sama istri, marah sama istri. Tiap hari ketemu istrinya. Dendam sama istrinya. Dia menderita. Kalau orang udah maafkan, selesai urusan alhamdulillah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengurangi dosa-dosaku. Saya dizalimi mengurangi apa? Dosa-dosaku. Ya. Saya harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka menzalimi saya kecuali karena dosa yang saya lakukan. Kalau cara berpikir demikian, ya, maka kita akan tentram dan tenang. Oleh karenanya, saya katakan tidak ada di antara kita yang selamat dari kezaliman. Entah kita menzalimi orang, entah orang menzalimi apa? Kita. Entah kita ngomongin orang, entah orang ngomongin kita. Terkadang kita jengkel, tapi bagaimana lagi? Saya pun sakit hati terkadang. Dengar sampai berita kepada saya, ternyata si fulan menggibah saya. Padahal murid-murid saya. Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Tapi ya sudah, maafkan aja. Mungkin dia tidak dengar dari saya, dengar dari pihak yang lainnya. Mau diapain? Mau berusaha menjelaskan, capek juga. Mau jelaskan satu persatu. Ya udahlah, maafin aja. Dia nggak ngerti. Sudah selesai, tentram, tenang. Ketemu, senyum aja selesai. Tapi kalau dipikir yang Anda tidak maafkan, maka Anda akan menderita. Orang yang menderita yang jadi masalah, yang tadi saya katakan, yang dia bermasalah dengan orang-orang dekat. Ribut dengan bapaknya, ribut dengan ibunya. Ada orang masalah dengan ibunya. Saya pernah ketemu seorang, jengkel sama ibunya. Marah-marah, bentak-bentak ibunya. Kenapa? Ibunya dianggap tidak adil waktu membagi pemberian. Ibu memberikan kakak lebih banyak daripada kepada saya. Tapi ibunya salah. Terus mau diapain? Mau marah-marah. Dan dia marah-marah terus. Dia yang menderita akhirnya. Akhirnya tidak pernah nyambung silaturahmi. Setiap lihat ibunya dia marah, dia menyiksa dirinya sendiri. Masa ibunya mau dia marah-marah? Ibunya yang mengandung dia, yang dulu menyusui dia, yang mengurus dia.
Ada orang ribut sama kakaknya sendiri. Ada orang ribut sama adiknya sendiri. Ada orang bertengkar sama tantenya, sama omnya. Ada yang ribut sama anaknya sendiri. Ya, kalau Anda maafkan, Anda bahagia. Sudah selesai. Maafkan, bahagia, ya. Tenang hati Anda bisa sibuk dengan urusan-urusan yang lain, yang lebih bermanfaat. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kebahagiaan, yaitu seorang berusaha ikhlas. Ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam mencari nafkah buat istri, ikhlas dalam melayani suami, ikhlas dalam berdakwah, ya. Ikhlas dalam segala hal, maka Anda akan bahagia. Hakikat ikhlas itu apa? Yang penting Anda tahu bahwasanya Allah sudah tahu Anda mengerjakan. Ini sering disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya tatkala Anda berbuat baik kepada orang lain, ingatlah muamalah Anda bukan dengan orang tersebut, tapi Anda bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda tahu bahwasanya Allah telah mencatat apa yang Anda lakukan, selesai urusan. Mau orang yang kita bantu tersebut terima kasih atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita yang penting Allah sudah tahu. Demikian dalam berdakwah juga. Anda berdakwah yang penting Anda sampaikan dalilnya. Mau ada yang menghina bukan urusan Anda, yang penting urusan dengan Allah. Saya sudah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda tidak ikhlas? Kalau Anda ingin pengakuan dari orang lain. Anda ingin penghormatan dari orang lain. Ini baru Anda terkadang menderita. Makanya saya katakan dalam segala hal kita berusaha ikhlas. Ya. Tulus. Ya. Melayani suami kita tulus. Mencari nafkah untuk istri juga kita apa? Tulus. Ya. Berinteraksi dengan teman kita juga kita ikhlas. Ya. Yang penting pedoman kita, yang penting Allah sudah tahu. Yang lain nggak tahu nggak jadi masalah. Ya, latih diri Anda untuk ikhlas, latih diri Anda untuk menyembunyikan amalan Anda, ya maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati Anda. Ini saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kiat yang mudah-mudahan jika kita melakukannya, kita bisa bahagia terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.